ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Yang mulia Dato' Abdullah Ahmad Badawi dan Dato' Haji Muhammadin bin Yusuf dan para hadirin serta para pelajar yang saya hormati, saya mencoba untuk membentangkan persoalan kalimah Allah dalam session ini. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan satu ayat dalam Al-Quran yang terjemahannya termaktub di situ dalam bahasa Ibrani, supaya nanti bisa mengetahui kejelasan asal-usul nama Allah. Ayat ini saya ambil dari surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a il hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Teks ayatnya berbunyi demikian. Yang menarik, dalam bahasa Ibrani ini disebutkan begini. Qalu na'budu, Ibraninya amiru na'bud ilahaka wa ilaha abaika et eloheicha velohei avotecha Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa. Ibraninya tertulis Elohei Abraham wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida disebutkan Elohim Ehad. Disebutkan Elohim Ehad. Ilaha wahida. Jadi bahasa Arabnya ilahun, bahasa Ibraninya Elohim. Nah, menariknya di sini diungkapkan nama yang sangat penting yang diakui oleh agama Ibrahimiyah, yakni Bapak yang bernama Ibrahim. Kalangan muslimin dalam setiap salat selalu menyebut dalam tahiyat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Ini pernyataan tegas dalam Islam bahwa Ibrahim adalah tokoh penting yang selalu namanya disebut dalam salatnya. Kenapa? Karena mengajarkan mengenai tauhid. Yang kedua, kita mengenal agama Kristen. Sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa dalam kekristenan juga menghubungkannya dengan sosok manusia yang bernama Ibrahim. Dalam Injil disebutkan, Injil Matius terutama, pasal yang pertama, ayat yang pertama disebutkan, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sedangkan kalangan Yahudi, kalau dalam Tevila itu sama dengan salat, selalu menyebut Elohe Avotenu, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yaakov. Jadi Elohe itu sama maknanya dengan ilahun. Nah, mari kita mencoba untuk membahas mengenai materi kita terkait dengan pembahasan kalimah Allah. Nah, Ibrahim, para ahli, para pakar, para scholar menyebutkan bahwa Ibrahim itu berasal dari Mesopotamia. Mesopotamia itu sekarang sama dengan Irak. Negaranya waktu itu disebut dengan nama Babylon. Sehingga bahasa yang berlaku pada masa itu disebut sebagai Babylonian language. Islam melalui Al-Quran mengetahui nama Babylon dengan sebutan Babil. Sedangkan dalam Injil, dalam Alkitab, dalam Bible menyebutnya dengan istilah Babel. Jadi versi Quran menyebut sebutan nama negeri itu dengan sebutan Babil, sedangkan dalam bahasa Hebrew, Ibrani menyebutnya Babel. Coba kita cermati. Dalam slide ini, sayang dari belakang mungkin tidak terlalu jelas, tapi saya akan coba jelaskan. Dalam Al-Quran, tadi disebutkan ada nama Ismail. Versi bahasa Hebrew, Quran terjemahan Hebrew, menyebutnya Yismael. Menyebutnya Yismael. Al-Quran menyebutnya Israel. Dalam bahasa Hebrew, dalam bahasa Ibrani, menyebutnya Yisrael.
Dalam Al-Quran menyebutnya Jibril. Dalam kitab Torah berbahasa Ibrani menyebutnya Gabriel. Dalam Quran menyebutnya Habil. Dalam bahasa Ibrani menyebutnya Habel. Secara linguistik, secara bahasa Ibrani mengekalkan istilah el. Dalam bahasa Arab, Quran mengekalkan istilah il. Ini sepadan maknanya dengan Tuhan. Sepadan maknanya dengan Tuhan. Bahasa Ibrani maupun bahasa Arab ini sebetulnya bentuk dari bahasa yang lebih kuno yang dipakai oleh Abraham atau Ibrahim yang menggunakan bahasa Arameo atau yang disebut sebagai bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik. Bahasa Aramaik itu adalah bahasa yang lebih kuno dibanding bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Bahasa inilah yang dipakai oleh Ibrahim atau Abraham itu. Dan sampai sekarang kita bisa menyaksikan bukti otentik tulisan yang sezaman dengan Ibrahim atau Abraham. Tulisan ini bukan ditulis di atas kertas, juga bukan ditulis di atas deluang, juga bukan ditulis di atas manuskrip yang berupa megilot, kulit binatang. Tetapi manuskrip ini tertulis di atas lempengan batu, lihat. Saya akan coba tampilkan di sini. Inilah salah satu bukti teks yang sezaman, yang sampai sekarang masih kita bisa saksikan. Usianya sama seperti usia Ibrahim atau Abraham. Tulisannya seperti apa? Tulisannya seperti ini. Yang kemudian para sarjana menyebutnya sebagai tulisan paku. Di dalam teks ini justru membuktikan pengekalan sebutan nama Babil, bukan penyebutan nama Babel. Jadi nampaknya bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram, lebih dekat dengan bahasa nenek moyang yakni Ibrahim dibanding kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Aram. Ini yang harus dicermati oleh para sarjana. Saya yakin di antara kita yang hadir di sini ada yang Kristen. Ini bisa kita jadikan momen untuk saling belajar bahwa kekunoan, keklasikan bahasa Aram menjadi bukti hubungan bahasa Aram dengan Arab ini lebih dekat dibanding kedekatan bahasa Ibrani dengan bahasa Aram itu sendiri. Dalam Al-Quran menyebut nama Babil, dalam teks Arameo, bahasa Aram menyebut kata Babil. Dalam teks Quran menyebut Israel, dalam bahasa Aramaik juga menyebut kata Israel, bukan Yisrael. Ini sebagai bukti yang tidak bisa dibantah oleh sarjana manapun. Ini yang harus diketahui bersama. Kemudian, kalau kita sudah tahu bahwa istilah el maupun il menunjuk sebutan Tuhan, sama dengan maknanya dengan Tuhan. Lalu siapa yang bernama Allah itu, yang sekarang lagi menjadi polemik bersama? Nah, saya akan mencoba untuk membedah persoalan ini, karena di dalam bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Arab, sebetulnya kalau kita mau jujur, pengungkapan istilah Allah yang di Indonesia itu dilafalkan dengan dua versi. Tulisan sama, tapi pronunciation berbeda. Orang Muslim di Indonesia menyebut nama Allah. Sementara kaum Kristen di Indonesia menyebut istilahnya dengan pronunciation Allah. Makanya tadi Pak Moko Ginta ada sebutan nama Allah, itu versi Kristen. Meskipun tulisannya sama. Nah, ini yang menjadi polemik besar adalah siapa sebetulnya nama yang dikenalkan oleh Ibrahim atau Abraham kepada anak cucunya itu. Siapa sebetulnya nama yang dikekalkan oleh Ibrahim kepada anak cucunya. Kalau Ibrahim menyebut kata il sebagai sebutan, lalu siapa namanya? Disinilah ada terjadi kesilapan di antara pengkaji agama-agama, terutama yang merujuk pada agama Kristen, Islam, dan Yahudi. Dalam agama Yahudi, itu menyebut ada beberapa istilah di situ. Ada istilah el, sementara dalam versi Arab disebutkan dengan istilah il. Maka muncul tadi ada Israel, kemudian Ismail. Ini pengekalan sebutan untuk Tuhan, il. Versi Ibraninya el. Istilah Elohim. Kemudian sepadan ini dengan ilahun. Tapi yang paling penting di sini, kalau versi Ibrani menyebutnya huruf yod, he, vav, he.
Yod, He, Vav, He. Kalau dibaca versi Torah sekarang, itu kalau mau dibaca, bacaannya itu bisa berupa Yahweh, bisa berupa Yehovah. Orang Kristen menggunakan istilah yang bertabrakan dengan versi Ibrani, menyebutnya Yahweh. Padahal penyebutan istilah Yahweh tidak pernah muncul dalam kitab Torah. Yang justru muncul adalah sebutan Yahweh atau Yehovah. Yang di dalam Al-Quran, bahasa Arab, tertulisnya Alif, Lam, Lam, Ha. Kita melafalkannya Allah. Ada sesuatu yang cukup menarik dalam pengkajian bahasa Arab ini. Sesuatu yang ditulis dengan huruf Arab biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Biasanya dibaca sesuai dengan tulisan. Tapi ada satu kata yang tulisannya tidak dibaca sesuai dengan tulisan. Tidak ada seorang pun di kalangan masyarakat Timur Tengah ketika menjumpai istilah Alif, Lam, Lam, Ha dibaca Allah. Tetapi mereka serempak menyebutnya dengan pronunciation Allah. Menyebut dengan sebutan Allah. Allah ini tidak dikonstruksi dari bahasa Arab. Tetapi ini adalah istilah non-Arab yang diarabkan. Jadi bukan asli istilah Arab. Memang ada beberapa sarjana kontemporer mengatakan bahwa istilah Allah itu dibuat dari al plus ilah. Al-ilah diringkas menjadi Allah. Ada yang mengatakan begitu. Tetapi saya sendiri tidak sepakat dengan pemahaman seperti itu. Sebab kalau kita bersepakat dengan istilah itu, kita akan bertabrakan dengan data sejarah. Karena kita tahu Abraham atau Ibrahim bukanlah orang Arab, tetapi orang yang diarabkan. Makanya dalam tarikh kita sebut Ibrahim itu bukan sebagai aribah, orang Arab asli, tetapi disebut sebagai musta'ribah, orang yang diarabkan. Artinya beliau bukan asli orang Arab dan bukan penutur asli berbahasa Arab. Tetapi kita menerima istilah Allah ini, tadi sudah saya sebut, kedekatan bahasa Arab lebih dekat dengan bahasa Aram. Sementara bahasa Ibrani, pronunciation-nya Yod, He, Vav, He, Yehovah. Yehovah, kadang Yahweh. Arab menyebutnya Allah. Hukum linguistik membuktikan Yod, huruf Ya Ibrani, dalam Arab itu menjadi alif. Tadi saya contohkan, Yismael, huruf Ya, Yod. Arab menjadi Ismail, alif. Kemudian Yisrael, Arab menjadi Israel. Jadi dengan pendekatan ini, membuktikan bahwa pronunciation yang lebih dekat bahasa yang dikenalkan oleh Ibrahim atau Abraham dalam bahasa Aramaik sama dengan bahasa Arab menyebut kata Allah. Ini menandaskan hubungan antara Islam dan Ibrahim tidak pernah bergeser. Kita bisa tahu bahwa Islam ini diajarkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib ibn Quraisy alias Fikhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Udad bin Zaid bin Yaqdir bin Yaqdum bin Hamasa bin Nabat bin Kaidar bin Ismail bin Ibrahim. Jadi antara Ibrahim dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam religionnya sama. Ini menandaskan ada pewarisan tradisi iman Ibrahim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dikekalkan nama Allah, Islam memiliki hak penuh dalam pembelaan nama Allah ini. Masalah yang sekarang muncul, orang Kristen dimanapun pasti tahu. Saya kira saya masih hafal, ada seorang profesor di Malaya University yang bernama Profesor James Collins. Mungkin yang hadir di sini pernah berjumpa dengan beliau, dan insya Allah masih mengajar di sana. James Collins. Dia menulis sebuah buku Sanskrit in Indonesia atau Sanskrit in Malay. Dia adalah sebetulnya seorang pakar dalam bahasa Greek. Ketika datang ke tanah Melayu, ke Asia Tenggara, beliau menemukan sesuatu yang sangat penting. Mengapa? Ternyata bahasa Melayu sejak abad pertengahan itu telah menjadi bahasa lingua franca untuk seluruh kawasan Asia Tenggara. Jadi bahasa Melayu adalah identity marker of Malay region. Jadi merupakan identitas bagi komunitas kemelayuan di Asia Tenggara.
pada masa abad pertengahan. Itu kesimpulan beliau. Ternyata pada masa abad pertengahan itu pula, di Eropa, bahasa Latin juga menjadi lingua franca pada zamannya. Jadi, pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu sudah mengalami kecenderungan keilmuan yang cukup luar biasa. Dari segi filologi, manuskrip Melayu itu adalah manuskrip yang jumlahnya terbesar dari sekian manuskrip yang dilahirkan dari bahasa-bahasa di kawasan Asia Tenggara. Dan itu menggunakan bahasa Melayu. Kebetulan sedang membawa satu buku penting, tapi ini cetakan. Terbitan tahun 1910. 1910, saya masih pegang ini. Judulnya Kitab Perjanjian Baharu. Kitab Perjanjian Baharu. Tulisannya bukan menggunakan aksara Latin. Tulisannya menggunakan aksara Jawi. Ini dibuat oleh seorang sarjana atau scholar Kristen yang bernama Celeber. Dalam bahasa Melayu tinggi, Hai Malay. Dalam bahasa Melayu tinggi. Dan teks ini sampai sekarang masih kita bisa saksikan. Di dalamnya itu tertulis, saya kutip dari Matius. Di sini ada kata-kata Matius, Injil Matius. Pasal yang ke-27, ayat yang ke-46. Ini ada ayat 46. Dikatakan, dengan suara yang nyaring katanya. Shootnya lebih dekat bisa? Ini ada ya. Dengan suara yang nyaring katanya, Ili, Ili, lama sabaktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebetulnya pernyataan Yesus Kristus menurut orang-orang Kristen ketika disalibkan, beliau menggunakan bahasa Suryani. Beliau mengatakan Eli, Eli, lama sabaktani. Eli, Eli, lama sabaktani. Apa maksudnya? Kalau ini diterjemahkan yang bahasa Suryani ini ke dalam bahasa Arab, itu maksudnya sama dengan ilahi, ilahi, limada taroktani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi di situ Eli sama dengan ilahi, sama dengan Tuhanku. Ini sebetulnya orang Kristen pada tahun 1910 sudah tahu bahwa istilah Eli, Eloi, ilahi itu menunjuk pada Tuhan. Tapi yang versi yang sekarang yang ditulis dengan aksara Latin bukan disebut Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku, tapi disebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kalau kita yang Muslim mungkin melafalkannya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Ini sesuatu kekeliruan yang sangat fatal. Mengapa fatal? Karena pada masa abad pertengahan, orang-orang Melayu di Asia Tenggara sudah paham bahwa istilah Allah itu adalah nama, bukan sebutan. Jadi istilah Eli, Eli, lama sabaktani itu bahasa Suryani yang diungkapkan oleh Jesus Christ di kayu salib, sepadan dengan terjemahan berbahasa Arab menyebutnya ilahi, ilahi, limada tabaktani. Bahasa Melayu atau Indonesia versi yang lama diterjemahkan Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku. Itu sudah tepat. Tetapi pasca kolonialisasi, penghapusan huruf Jawi di Indonesia terjadi, bergeser menjadi aksara Latin. Pada saat itulah Profesor Klinkert, seorang Belanda, yang beliau menulis sebuah kamus cukup populer, saya kira di Malaysia juga. Beliau menulis sebuah kamus yang judulnya Malay Nederlands Woordenboek. Jadi kamus bahasa Melayu, tetapi beliau peletak dasar bahwa istilah Allah itu disepadankan dengan Tuhan. Disepadankan. Jadi bukan sebagai nama Tuhan, tapi gelar saja. Makanya ada istilah Allahku, Allahmu, Allahnya. Secara gramatik ini tidak benar, baik dalam bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Tidak bisa dibenarkan. Bahkan kita mengajukan protes. Para ahli linguistik Indonesia sudah mengajukan protes kepada lembaga Alkitab Indonesia, Indonesian Bible Society di Jakarta, untuk mulai memikirkan ulang bahwa tidak bisa secara gramatik bahwa Allahku, Allahmu, Allahnya itu dipakai. Seharusnya yang tepat adalah Tuhan, Tuhanmu, Tuhannya, Tuhanku. Tidak bisa Allahku, Allahnya. Tetapi
protes para ahli linguistik bahasa Indonesia di Indonesia tidak digubris oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dan saya juga baru tahu, ternyata Lembaga Alkitab Malaysia penerbitannya juga di Jakarta. Jadi ini nampaknya ada link antara Indonesia dan Malaysia, kaum Kristen di Indonesia dan di Malaysia membuat link bahwa apa yang disebut Allah itu jangan dimaknai sebagai nama, disebut saja sebagai sebutan. Sehingga tidak salah bila kalau kita mendengar istilah tiada Tuhan selain Allah, itu maksudnya Tuhan yang kita sembah itu bernama Allah. Tapi kalau dalam Alkitab maknanya bergeser. Apa? Disebutkan jangan ada padamu Allah-Allah lain selain Tuhan. Jadi kalau kita tidak ada Tuhan selain Allah, mereka sebut tidak ada Allah kecuali Tuhan. Ini problem persoalan bahasa. Problem, apa maksudnya tidak ada Allah kecuali Tuhan? Sementara kita sudah jelas tidak ada Tuhan kecuali Allah. Saya mau bacakan, kalau ingin mau buka yang Kristen terutama yang ada di sini, coba sila buka pada Yosua, dalam kitab Yosua. Yosua pasal 24 ayat 23, terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu. Apa disebut? Jangan ada padamu Allah asing di tengah-tengah kamu. Kalau begitu, maksudnya Allah asing itu sama dengan Tuhan-Tuhan yang asing. Jadi Allah di sini maksudnya bukan nama, tapi sebagai sebutan. Itulah yang membuat kita gelisah sebagai seorang Muslim, baik Malaysia di Indonesia. Bagaimana mungkin Allah yang sebagai nama diubah maknanya menjadi sebutan? Karena mereka memang punya testimoni, credo, bahwa Allah di dunia ini banyak. Ada Allah A, ada Allah B, ada Allah C. Tapi Allah orang Kristen yang disembah bernama Jesus Christ. Jadi sebutan Allah, memang mereka menyembah Allah, tapi Allah yang dimaksud bernama Jesus Christ. Sementara Muslim, Tuhan yang kita sembah itu adalah bernama Allah. Jadi kita tidak mungkin bisa terima penggunaan mereka dengan sebutan Allah berbeda dengan penggunaan istilah Allah bagi seorang Muslim. Meskipun dengan istilah yang sama, tapi makna berbeda 360 derajat. Itulah yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu. Yang kedua, tidak perlu hanya orang Islam yang harus kritik, tapi orang Kristen Indonesia maupun orang Kristen Malaysia juga mengkritik dari tata bahasa Melayu dan Indonesia. Karena tidak mungkin istilah Allahku dan Allahmu itu dikekalkan. Karena bertabrakan dengan nahwu, baik Malaysia maupun Indonesia. Inilah yang menyebabkan kita mengajukan protes. Saya kira begini, Malaysia ini adalah test case. Di Indonesia kita semua sudah gelisah. Bukan hanya saya yang gelisah. Semua pembicara yang ada tadi gelisah. Dan orang-orang di Indonesia sudah gelisah mengenai penggunaan istilah Allah dalam Bible orang-orang Kristen di Indonesia. Kami sudah mengajukan protes, para ahli bahasa Indonesia mengajukan protes. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia tidak pernah menghapusnya. Tetap saja. Jadi mau tidak mau, pemerintah harus ikut campur dalam menegaskan ini. Dan Malaysia sudah memulai ini, kami salut dengan apa yang dilakukan itu. Tanpa itu tidak bisa. Kalau misalnya dengan dalih, orang-orang Kristen di Malaysia mengatakan orang-orang Sarawak sudah mengenal istilah Allah itu, sudah mengenal. Apa alasannya? Di rumah saya punya Alkitab berbahasa Dayak Maanyan. Saya belum cek yang bahasa Dayak Iban yang ada di Malaysia. Dalam bahasa Dayak Maanyan itu sempat saya kutip di sini. Ada teks yang berbunyi begini. Ketika Yesus disalibkan, apa yang dikatakan? Yesus nuing, sintama Tuhan Allah talanu. Sintama Tuhan Allah talanu. Anri sagalis seinu, anri sagalis amiru renu, nelang anri katulu akal budinu. Maaf, saya nggak bisa bahasa Dayak, tapi di sini saya sempat menemukan Tuhan Allah talanu. Berarti terjemahan ini memberikan konfirmasi bahwa orang-orang Dayak sebelum mengenal Bible ini, mereka sudah kenal Allah Talanu. Apa itu Allah Talanu? Allah Talanu berarti Allah Ta'ala milikku. Allah Talanu, Allah Ta'ala. Ini menandakan bahwa Islamisasi di tanah Dayak lebih awal dibanding Kristen itu sendiri.
Oleh karena itu orang Kristen memanfaatkan istilah alat talanu dipakai oleh mereka. Ini adalah proses evangelisasi kepada orang-orang Muslim di tanah Dayak. Jadi orang yang mengatakan bahwa Allah sudah dipakai oleh orang-orang Kristen di tanah Melayu maupun di Indonesia, itu sebetulnya alasan yang tidak bisa dibenarkan. Justru ini adalah sebuah terjemahan yang tentu saja harus menghormati bahasa asli. Saya berani mengatakan di sini, orang-orang Kristen pasti merujuk pada teks asli. Teks asli umat Islam berbahasa Arab dan muncul kata Allah. Orang-orang Kristen mengakui bahwa teks asli New Testament, the New Testament, Perjanjian Baru, itu ditulis dalam bahasa Greek. Tapi di dalam bahasa Greek tidak pernah muncul kata Allah, satu pun tidak pernah muncul. Justru yang ada, kalau saya mau boleh kutip, dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 disebutkan en arche en hologos, kai hologos proston theon, kai theos en hologos. Itu bahasa Greeknya. En arche, pada mulanya. Orang Malaysia mengatakan pada mulanya. Di Indonesia pada mulanya. En arche, en hologos adalah logos. Logos itu kalau bahasa kita sama dengan firman. En hologos proston theon, dan logos atau firman itu bersama-sama dengan theon, yaitu theos. Kai theos en hologos, dan firman itu adalah theos. Jadi yang ada itu kata theos, kalimah theos, bukan kalimah Allah. Merujuk pada teks asli. Kalau teks asli tertulis theos, theon, lebih baik itu yang dipakai sebagai identity marker orang-orang Kristen di Malaysia maupun di Indonesia atau Asia Tenggara ini. Seharusnya menggunakan theos. Dan Roman Katolik yang menggunakan bahasa Latin, muncul kata dios. Dios dan theos, dios bahasa Latin, theos bahasa Greek. Latin dan bahasa Greek itu satu rumpun. Maka yang satu menyebutnya dios, yang satu theos. Dan ini satu akar dengan bahasa Sanskrit, dios. Maka ada dius pater. Jadi satu rumpun. Jadi kalau kembali pada teks asli, sebetulnya tidak ada masalah. Dan umat Islam merujuk pada teks asli, muncul kata Allah. Nah, masalahnya yang terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, diterjemahkan apa? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yang di negeri Arab, yang Injil berbahasa Arab menyebutkan, fil bad'i kanal kalimah, wal kalimatu kana indallah, wal kalimatullah. Jadi mereka menggunakan istilah Allah dalam konteks Kristen Timur Tengah, betul, ada kata Allah. Tapi ingat, itu bukan teks asli. Itu adalah teks terjemahan Injil berbahasa Arab. Masalahnya di Indonesia itu lain kalau di pesantren. Orang-orang Kristen, cerdik pandai Kristen, itu ke pesantren-pesantren di Indonesia. Dan datang ke sana dengan membawa Alkitabul Muqaddas. Kalau orang-orang pesantren, kiai-kiai di pesantren, terutama yang di desa-desa, selalu mengatakan, oh ini ya Injil yang asli. Mengapa? Karena mereka berpikir bahwa yang asli itu berbahasa Arab. Jadi dikiranya Nabi Isa itu berbahasa Arab. Padahal itu hanya terjemahan. Nah, inilah yang dipakai, kelemahan seperti inilah yang dipakai oleh orang-orang Kristen untuk melakukan evangelisasi melalui bahasa yang dikekalkan di kalangan mereka. Jadi saya kira di sini juga menjadi problem. Jadi mudah-mudahan kita mulai duduk bersama, tidak perlu hanya orang-orang Muslim. Kalau bisa, orang Muslim dan non-Muslim, terutama yang Kristen, mengadakan dialog. Bukan debat, tapi dialog. Untuk memperbincangkan persoalan seperti ini. Salah satunya mengenai kalimah Allah ini. Supaya sama-sama tahu. Kita selama ini tidak tahu Kristen itu seperti apa. Karena kita memang tidak pernah mengadakan dialog dengan mereka. Orang Kristen juga tidak tahu Islam. Juga karena tidak mengadakan dialog dengan kita. Tetapi kalau kita sama-sama dialog, tahu bagaimana Injil dan bagaimana Quran, ayo duduk bersama memperbincangkan ini. Nanti akan jelas kalau mengatakan bertujuan mengembalikan pada teks asli, maka Allah sebagai nama kembalinya pada Islam. Kristen, gunakanlah kata theos atau kurios, karena itu yang muncul. Sehingga kalau dengan demikian adil kita. Tidak perlu ada saling curiga mencurigai. Muslim bisa toleransi kepada yang Kristen bisa toleransi kepada yang Muslim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup memberikan sebagai pengantar, nanti kita bisa dialog lebih intensif, supaya kita bisa memperoleh pengetahuan baru mengenai hal ini. Saya kira apa yang saya sampaikan cukup sekian dan terima kasih atas perhatian saudara semua.